Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha amma ba'du. Ini adalah pertemuan kedua dari pelajaran matematika di bulan Zulqa'dah tahun 1441 Hijriah, bertepatan dengan bulan Juni, dan ini masih di periode belajar jarak jauh. Kelas 8 sebagaimana disebutkan di rekaman yang pertama, pelajarannya adalah aritmatika sosial dan pelajaran bangun datar. Sekarang kita beranjak ke aritmatika sosial dulu ya. Di dalam aritmatika sosial ada beberapa subpokok bahasan, dan yang kita ajarkan tentu bertahap karena satu sesi hanya 20 menit. Direncanakan hari ini atau pertemuan sekarang adalah membahas tentang nilai keseluruhan dan nilai per unit, kemudian juga belajar tentang untung rugi, dan terakhir saya bahas contoh soal untung rugi, dan di akhir akan diberikan 2 pertanyaan yang harus dijawab di website sistem akademik Al-Furqan ya. Sekarang di hadapan kalian saya berikan gambar bab 6 aritmatika sosial. Ditulis bab 6 karena memang aslinya ini bab yang belakang, cuman saya pilihkan karena mana yang paling maslahat buat kalian aja. Secara kita belajar matematika juga nggak banyak seperti orang di luar. Baik, kita baca aja ya. Untuk pertama, aritmatika sosial adalah cabang ilmu matematika yang diterapkan pada kehidupan sosial, tapi kehidupan sosial yang paling dasar. Jadi ini bermanfaat sekali buat semua orang, karena kita belajar tentang harga barang, jumlah harganya berapa, kemudian juga nilai keseluruhan, kalau kita hitung berapa, dan untung dan rugi. Jadi misalnya kalian lihat pedagang, tentu dia berdagang barang atau jasa, dia mengharapkan untung. Dan bagaimana itu cara menghitung untung, apa yang dinamakan untung dan apa yang dinamakan rugi. Ini konsep sederhana, tapi kita ajarin aja ya. Ada pertama, nilai keseluruhan adalah nilai total dari semua unit yang ada. Unit itu bisa benda, bisa jasa ya. Jadi misalnya ada orang jual sepatu, kalau sepatunya harga satunya 100.000, lalu dia punya satu, berarti total nilai keseluruhannya adalah 100.000, karena 100.000 dikalikan dengan satu pasang sepatu. Begitu juga dengan contoh yang lain, misalnya di satu kamar asrama ada 20 santri, lalu setiap santri punya tas yang harganya 100.000. Pertanyaannya, dari 20 santri itu berapakah total harga tas yang mereka milikin gitu ya. Maka cara menghitungnya sederhana aja. Kita ketahui dulu, nanti saya gambarin ya, kita harus bikin tabel. Berapa harga satuan tasnya, yaitu 100.000, dan berapa total tas yang ada gitu ya. Maka cara menghitungnya cukup harga tasnya 100.000 dikali 20, yaitu dari mana ke 20? Dari jumlah tasnya, sehingga nilainya dapat 2 juta rupiah. Itu harga contoh soal.
Sekarang kita berlanjut ke tabel, karena kita harus biasain bikin tabel dalam hal-hal begini. Sekarang kita akan bikin tabelnya. Sederhana aja ya, pakai kertas, pakai pulpen. Kita harus biasain buat belajar bikin ngajakin ini dengan bikin tabel agar tahapan-tahapan ngerjainnya jelas. 3 tabel ya, 1, 2, dan 3. Oke, kita deketin. Tabel pertama adalah harga per unit ya, harga per unit. Unit itu ya persatuan barang gitu ya, per unit. Lalu di sini sebelahnya kamu tulis jumlah. Oke. Dan yang ketiga ditulis harga keseluruhan. Jelas nggak? Jelas ya. Jadi misalnya kalau kita kembali ke soal yang sebelum ada gambar ini, yaitu kita punya contoh tas ya, tas yang dimiliki oleh santri-santri di satu kamar asrama. Misalnya harga satunya itu 100.000. Oke. Lalu jumlah tasnya ada berapa? 20 tas. Maka harga keseluruhannya adalah sederhana ya, 100.000 dikalikan dengan 20. Berapa harganya? Total 2 juta. Ini gampang banget. Terutama buat kamu nih, kamu kan laki-laki. Nanti di masa depan Allah kasih umur panjang, kamu selesai belajar yang rapi. Maksudnya selesai di pesantren, lanjut ke sekolah lebih tinggi, ada waktunya dimana kamu akan mencari nafkah buat keluarga kalau kamu nikah atau ada kebutuhan yang lain. Maka hal kayak gini adalah hal yang darurat, harus dikuasain. Jadi rumusnya gampang, harga per unit berapa, lalu dikalikan dengan jumlah berapa unitnya yang ada, harga dan jumlah barangnya, dan harga keseluruhan. Cukup perkaliannya ya. Maka harga keseluruhan, harga total adalah harga unit dikalikan dengan jumlahnya ya. Sangat sederhana. Kemudian pengembangan dari pelajaran ini kita bisa lihat di latihan soal yang ada di hadapan kamu. Kita lihat ke nomor 1, misalnya harga pulpen 2.500, Ahmad pengen beli 8 buah, berapa total yang harus dibayar? Contoh lain, pedagang ingin membeli 1 kodi kaos, 1 kodi itu isi 20 ya. Harga kaosnya 300.000. Total 1 kodi 300.000, maka berapa harga kaosnya satuan? Atau soal yang lainnya, Abdullah ingin membeli alat-alat tulis di toko. Nah, barang-barangnya dia udah punya daftar. Harga 1 buku 3.500, 1 pensil 1.500, pulpen 2.500. Oke. Abdullah pengen beli 5 buku tulis, 6 pensil, dan 3 pulpen. Lalu Abdullah ngasih uang ke tokonya, ke penjaga tokonya Rp50.000, berapa uang kembalian? Nah, ini kan aplikasi-aplikasi yang sejak kecil kamu udah praktekin, jadi ini sekedar memformalkan ilmunya dengan rumus. Lalu contoh nomor 4, Pak Umar membeli beras harga Rp108.000. Lalu jika harga beras yang dibeli Pak Umar adalah 9.000 per kilogram. Jadi harga totalnya 108.000 dan dikasih tahu bahwa harga unitnya 9.000, berapa kilogram beras yang dibeli Pak Umar. Demikian contoh-contoh dari aplikasi menghitung keseluruhan harga barang. Sekarang kita berlanjut ke pelajaran tentang untung rugi.
Untung adalah jika suatu pedagang menjual suatu barang lebih besar dari harga dia belinya, karena pedagang itu kan dia menjual, sebelum menjual dia beli dulu barangnya secara grosir istilahnya dalam jumlah banyak dan harga lebih murah secara umum dari harga jualnya. Nah, kalau misalnya pedagang itu menjual, misalnya Pak siapa nih, Pak Azwir jual pulpen, dijual harga Rp4.000. Pak Azwir beli di grosirnya Rp3.000. Jadi harga jual 4.000, harga beli 3.000, sehingga Pak Azwir dapat untung 1.000. Itu karena harga jual lebih besar. Namun jika Pak Azwir terpaksa misalnya jual baju udah lama nggak laku-laku, Pak Azwir dulu belinya harga 50.000, namun kalau barang ini nggak laku, udah sekian tahun nggak laku, akhirnya Pak Azwir putuskan jual aja 40.000. Walaupun di bawah harga beli, sehingga keadaannya harga jualnya 40.000, harga belinya 50.000, sehingga Pak Azwir mendapatkan istilahnya mengalami kerugian karena harga jualnya lebih kecil dari harga beli. Itu namanya rugi. Tulis di kertas contohnya. Misalnya Pak Andri, Ustadz Andri, kurang jelas ya. Oke. Pak Andri menjual buku kan? Menjual kitab. Berapa harganya? Masing-masing harganya 125.000 ya. Oke, kemudian seorang ada A membeli buku tersebut. Buku itu sebanyak berapa? Misalnya berapa ya? 4 buku ya. 4 kitab atau buku. Pertanyaannya, berapa totalnya yang harus dibayar? Wah, ini mah gampang banget ya. Harus 100 nih kamu nilai rapotnya nih, matematik. Oke. Maka totalnya adalah, jawab. Yang diketahui apa aja? Apa aja yang diketahui? 1. Harga per unit. Berapa harga per unitnya? Rp 125.000. Apalagi yang diketahui? Jumlah yang dibeli atau yang dijual ya. 4 kitab gini ya. Maka pertanyaannya, berapa total? Gitu kan pertanyaannya. Penjualan. Cara jawabnya, total sama dengan unit dikali harga per unit. Berapa unit yang dibeli? Ini atau jumlah gitu ya, unit atau jumlah. Ini 4 dikalikan harga per unitnya 125.000. Sama dengan berapa? Kita tulis dulu, total sama dengan 4 kali 125.000 adalah 500.000. Ini antum yang belum bisa cover kalian per kalian, tolong ya buka lagi buku SD-nya kelas 2 kelas 3, antum hafalin per kalian. Karena kita udah SMP nih, kita udah nggak ngajar lagi kali bagi. Antum harus sadar diri deh, kalau belum paham, belum bisa, antum kejar, jangan malu-maluin. Nanti 1 kali 3 aja sama anak kelas SD kalah kan, malu dong. Masa calon ustadz 1 kali 3 nggak bisa ya, walaupun bukan nggak dosa sih, cuman ya masa nggak bisa gitu ya. Oke, ini contoh pertama. Nanti aneh bikinin rekaman yang baru, contoh yang lainnya.
Sekarang kita berlanjut ke contoh soal tentang untung dan rugi. Kita lihat di soal ada nomor 1. Farhan membeli tas harga 150.000 lalu dijual dengan harga 128.000. Tentukan besar untung atau rugi dari penjualan tas tersebut. Pertanyaannya adalah Farhan membeli tas, sudah tadi disebutin ya. Sehingga kita pertama nentuin berapa untung atau rugi. Kita antum hafalin bahwa untung ya, keadaan untung adalah jika harga jual lebih besar dari harga beli gitu ya. Untung sama dengan harga jual, miring deh. Harga jual dikurangin harga beli. Maka kita tulis dulu diketahui apa aja diketahui di sini. Apa? Harga jual. Berapa harga jualnya? 128.000 gitu ya. Lalu harga berapa si Farhan belinya? 150.000. Maka untungnya adalah kita masukin ke rumus untung sama dengan harga jual. Mana harga jual? Nih harga jual yang ini nih. Ini B ya. Maka harga jual adalah untung adalah harga jual kurang harga beli. Harga jualnya 128.000, kamu tulis. Oke, udah dikurangin harga beli berapa? 150.000. Oh, ternyata yang satunya 128.000 dikurangi 150.000. 150.000 lebih besar dari 128.000 ya. Berarti kalau ini dikurangin, kita balik. 150 dikurangi 128 berapa? Karena tandanya berbeda, ini negatif, ini positif, dan ini lebih besar, maka cara menghitungnya berapa angka paling besarnya? 150 dikurangin 128 dulu. Hasilnya 22.000. Namun karena ini angka yang paling besar tandanya negatif, maka kita kasih di sini negatif. Berarti untungnya adalah minus 22.000. Artinya apa? Minus 22.000 ini artinya rugi 22.000. Nggak ada dong untungnya minus. Kalau minus berarti rugi. Terakhir kita selesaikan aja ini. Udah selesai. Kita harus memberikan 2 soal. Namun sebelum saya kasih soal, saya kasih kesimpulan. Pertama, kita belajar tentang harga keseluruhan dari satu barang. Kemudian selesai dari harga keseluruhan, kita belajar tentang apa itu namanya untung dan rugi ya di sini ya. Ada untung, ada rugi. Jadi ada 2 sub pokok bahasan yang kita pelajari. Kemudian sekarang soalnya adalah soal untuk kamu kerjain di internet ya. Soal pertama, di dalam kelas ada berapa kursi ya? 37 kursi ya. Misalnya di kelas, anggaplah kelas 2B ada 37 murid. Kursi tulap ya. Harga per kursi adalah kursi mahal loh. Jangan dirusak ya. Jangan dikeletek-letekin, jangan diinjak-injak. Kursi belinya mahal. Misalnya per kursi itu harganya 150.000 misalnya. Ini misalnya nih. Maka hitung berapa total harga kursi ya tersebut. Oke ya. Nomor 1 itu soalnya. Nomor 2. Oke. Siapa ya? Pak Azwir hafizahullah ta'ala menjual apa ya jualannya ya?
menjual baju dewasa gamis gitu ya. Rp 160.000 ya. Oke. Harga belinya adalah berapa harga belinya? Misalnya wah, harganya sekarang tipis. Harga belinya Rp140.000 ya. Pertanyaannya, berapa untung atau rugi yang diraih oleh Pak Azwir? Antum kerjain, ada di internet, buka. Dengan demikian pelajaran kita selesai. Jika ada yang benar maka itu hanya dari Allah, sebagaimana ilmu hanyalah milik Allah. Kita hanya dititipkan ilmu olehnya dan akan, ya Allah, akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jika ada yang salah maka ini adalah dari saya dan juga dari godaan setan. Saya beristighfar, minta ampunan kepada Allah, dan jangan dicontoh yang salahnya. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.